menciptakan diri tanpa menghancurkan bumi. Ya itu dari saya. Mungkin Pak Billy sedikit aja atau silakan waktunya. Oke, jadi sudah jelas bahwa anak Allah itu adalah istilah di mana Allah menjadi manusia. Yesus juga berkata, aku datang dari surga, tetapi mereka tidak mengenal dia. Kemudian itu sudah saya katakan tadi, Tuma sudah mengatakan bahwa Yahweh itu, Allah itu terjemahan daripada Yahweh. Nah, kalau dia masih menyamakan silakan syahadat atas nama Yahweh, bisa atau tidak? Oke, terima kasih, waktunya sudah habis. Jawaban yang diberikan oleh Bang Juma tadi sudah ditanggapi oleh Billy dan Mojat. Sekarang waktunya untuk sanggahan bagi Bang Juma dan Libra. Waktu dan tempat dipersilakan, waktunya bagi dua ya. Ya, silakan Bang. Halo Libra, monitor. Oke, kalau enggak saya dulu ya. Oke, siap. Nah, Billy mengatakan coba kamu syahadat dengan menyebut Yod He Bab He. Saya katakan bukan umat Islam yang kemudian yang menerjemahkan Al-Qur'annya dengan sebutan seperti itu. Bukan. Original teks Al-Qur'an itu tetap Allah. Yang saya katakan orang Yahudi yang kemudian menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, mereka menerjemahkan Yod He Bab He itu dengan kata Allah. Ya derita mereka. Justru saya kukuhkan bahwa Allah itulah Tuhan yang mereka sembah. Dan tidak pernah kemudian menuliskan Yod He Bab He sama dengan Yesus. Apalagi mengatakan Yod He Bab He menjelma menjadi manusia. Gitu loh. Jadi tidak ada kewajiban saya untuk bersyahadat menggunakan kata Yod He Bab He. Karena kitab saya bukan itu. Kitab saya adalah Al-Quran. Cuma saya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu pernah memberikan suatu pengajaran kepada Bani Israel berupa Torah, berupa Zabur, berupa Injil. Tapi ketiga kitab ini sudah nggak ada lagi. Lalu kemudian saudara Mossad mencoba untuk mengkritisi Quran dengan menjadikan kitab terjemahan itu sebagai patokan penilaian. Anda keliru, Bung. Kalau Anda ingin menilai Al-Quran, dudukkan kitabnya Musa yang asli, dudukkan kitabnya Daud yang asli, dudukkan kitabnya Injil Yesus yang asli. Jangan pakai terjemahan yang baru ada kemarin sore untuk menilai Al-Quran. Kenapa? Karena buku yang Anda pegang, yang Anda kemudian kasih titel Alkitab, itu adalah buku yang lebih banyak menggunakan istilah-istilah dari Al-Quran, yang diambil dari Al-Quran untuk dijadikan sebagai sebuah firman Tuhan. Paham Anda? Jadi jangan kemudian buku yang mengambil dari Al-Quran Anda pakai untuk menilai Al-Quran. Jangan, itu memalukan dan memilukan. Kemudian ketika Anda mengatakan konsep Tuhan, Tuhan kami dengan Bani Israel itu tidak sama. Bisa jadi karena mereka ada yang menuhankan anak manusia, bisa jadi. Tapi kalau dikatakan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, tidak ada kata tidak. Itulah Tuhan yang kami sembah. Oke? Kalau Anda mengatakan, oh tidak pernah menyatakan diri. Loh, Tuhan menyatakan diri dengan mengutus Abraham, mengutus Ishak, mengutus Yakub. Oke? Mengutus Isa, Yesus. Itu Tuhan menyatakan diri. Yang salah ketika Anda memahami menyatakan diri itu ada unyu-unyu, jadi bayi. Iya, aku adalah Tuhan. Itu yang salah. Tapi yang dikatakan menyatakan diri itu, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Quran, di dalam surah Al-Maidah, di dalam surah Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara'i hijaban aw yursila rasulan. Jadi Tuhan itu tidak akan mungkin datang nusul menjadi manusia, berhadapan bertatap-tatapan dengan manusia, enggak. Kenapa? Al-Qur'an mengatakan itu tidak akan mungkin. Tidak patut bagi pencipta langit dan bumi itu datang kecuali perantaraan wahyu melalui tabir dan mengutus para malaikat. Anda baca kitabnya orang Yahudi, masih ada terjemahannya yang Anda gunakan. Keluaran 33 nomor 20. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tapi Tuhan Anda bukan hanya dipandang, malah dia yang dibunuh. Demikian untuk sementara. Silakan sahabat Libra. Oke, masih ada 1 menit lebih. Monitor Libra. Si Libra ketiduran. Tidur dia. Oke, diturunin aja lah, dia ganti yang lain. Oke, saya tambahkan kalau gitu ya. Waktu saya masih ada. Ya, silakan. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan Allah jadi manusia,
Ya, kemudian lantas Anda mengingkari pernyataan-pernyataan dalam kitab saudara. Inilah dia Yesus Kristus telah lahir di kota Daud. Siapa yang lahir itu? Tuhan di kota Daud. Itu yang Anda pahami kan? Belum lagi dikatakan di dalam kitab Anda, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Makanya Anda mendudukkan dia sebagai anak Tuhan. Iblis juga mengajarkan, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dan seterusnya. Silakan saudara Libra. Oke. Oke, Bang, nanti naikin dulu sebentar. Suaranya dubbing ini. Suaranya dubbing. Ya, silakan. Ya, jadi saya teruskan ya. Jadi saudara, ketika mengatakan Yesus itu bukan anak Tuhan, itu mungkin karena Anda sudah mengakui dengan iman, oh iya ya nggak mungkin Tuhan punya anak. Tapi kitab Anda meninggalkan jejak-jejak itu. Telah lahir Tuhan di kota Daud. Dan mustahil kemudian Yesus itu dianggap sebagai Tuhan kalau dia hanya sebagai nabi. Dia hanya sebagai rasul. Dia hanya sebagai Mesias. Justru karena dia dianggap sebagai anak Tuhan, maka dia adalah Anda Tuhan kan hari ini. Jadi jangan Anda ingkari apa yang sudah Anda proklamirkan di dalam iman Anda. Nggak usah malu. Karena Al-Quran itu tidak pernah keliru. Sekuat apapun Anda membantah kebenaran Al-Quran, itu akan semakin membuat kenyataan bahwa iman Anda itu, mohon maaf, iman Anda itu bertentangan dengan akal Anda. Akal Anda mengatakan Tuhan tidak punya anak, tapi konsep agama Anda, Tuhan punya anak. Oke, anak Allah, anak Allah. Waktunya habis, Demikian. Bang Juma. Oke, langsung aja kalau mau bertanya Bang Juma. Oke. Tunggu dulu, statement penanggapan dulu. Kan tadi Habis mereka sanggahan, penanggapan. sanggahan adalah yang terakhir. Kesangan terakhir dong dalam pernyataannya. Enggak Pak, sanggahan itu mutlak terakhir. Nah, orang ini sekarang lagi mau bertanya. Oke, silakan saudara Libra pertanyaannya. Bang Juma Oh, oke, saya ingin bertanya satu hal konsep aja. Begini, dari tadi ngomong terkait dengan ajaran Yesus itu secara suksesi, secara apostol. Simpel aja. Ajaran mana di dalam agama Kristen yang mengatakan bahwa yang pondasinya itu paling benar, begitu? Pondasi akidahnya itu, akidah itu teologianya paling benar. Karena begini, Kristen itu banyak sekali cabangnya. Karena Yesus tidak menyatakan dengan gamblang itu tentang hakikatnya, kodratnya, dan lain sebagainya. Bahkan ada saling mengheresiskan, membid'ahkan satu ajaran dengan ajaran lain loh, membid'ahkan. Itu tolong dijelaskan secara rinci dan detail, gitu aja. Mana yang umat yang mana, denominasi yang mana yang dikatakan umat terusan dari Rasul Petrus gitu bahasanya, yang menurut kalian sebagai santo gitu. Itu aja, simple. Iya, saya tambahkan. Oke, ditambah Bang Juma. Oke, dengarkan baik-baik saudara Billy dan juga saudara Mosa. Di dalam kitab Yosua 1 nomor 7 dikatakan begini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Bertindaklah hati-hati dengan segala hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau berada. Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17 menurut kitab saudara, lebih mudah bumi, langit lenyap dibandingkan satu titik dari hukum Taurat itu batal. Mana yang benar antara perkataan Yesus dan Yosua dibandingkan dengan perkataan Paulus yang mengatakan hukum Taurat itu adalah sampah dan hukum Taurat itu adalah kutukan dan hukum Taurat itu adalah sengat maut? Mana yang benar? Yosua kah? Yesus kah? Atau Paulus yang Anda ikuti hari ini? Silakan. Oke, mungkin pertanyaannya sudah ditanggapi dan dicerna oleh Bang Billy dan Mojat. Noni, monitor. Iya. Noni, Ya.
Non, Iya. saya turun bentar karena ini ngelek gara-gara banyak G. Saya Iya, turun oke dulu. oke. Iya Ya, iya saya sih. relock dulu ya. Iya. Bentar aja. Tunggu ya semua guys, tunggu bentar. Mana Ken? Naik kau. Kita dulu ya, tunggu ya. Biar diskusinya ini. Siap, Kak. Oke, dilanjut. Ken? Ya, cek. Iya. Ayo Pak Mojat, Bang Billy, boleh menjawab pertanyaan. Waktunya. Waktu dikasih 5 menit. Open cam. Bang Mojat dan Bang Billy bisa menjawab pertanyaan dari Bang Juma dan Libra. Waktu dikasih 5 menit dibagi 2. Terima kasih. Mosar, silakan Mosar duluan Mosar. Ya, saya duluan. Saya menjawab awal pertanyaan Pak Libra dulu ya. Di dalam Roma 12 ayat 5 bunyinya begini Pak Libra. Ini kan bab berkata tentang denoman yang paling benar. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, 1 Korintus 3 ayat ke-6, ketika mereka bertanya kepada Paulus, golongan mana yang paling benar? Ini nih, denom mana yang paling benar? Paulus menjawab dengan jelas di 1 Korintus 3 ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi mau denom, aku menanam, denom ini menyiram, denom ini apapun, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi tidak ada, semuanya benar. Selama kita menyembah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, semuanya itu adalah benar. Dan soal Bang Sumar, Matius 22 ayat 37, Bang Sumar catat ayatnya biar belajar. Matius 22 ayat 7, Yesus berkata begini, hukum yang terutama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Dan hukum kedua yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena di dalam dua hukum ini terdapat seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi tidak ada pertentangan. Dan soal Paulus mengajarkan hukum kasih. Paulus mengatakan hal itu. Pak Sumate tidak baca konteks pasal sebelumnya. Itu karena ada sidang di Korintus yang menyuruh mereka mau bahwa orang di luar Israel harus mengikuti mengikuti Tauratnya Israel, yaitu harus sunat, harus itu. Mereka betul-betul harus seperti orang Israel. Tetapi Paulus mengatakan bahwa keselamatan bukan dari melaksanakan hukum Taurat, tetapi kasih karunia. Jadi Bapak tidak paham, Bapak comot ayat yang Bapak tidak paham apa yang dimaksud Paulus. Silakan Pak Billy. Oke. Jadi sebenarnya pertanyaan ini sangat menampar juga ke kalian. Yang pertama, denom mana yang benar? Jadi kalian juga harus paham bahwa kekristenan itu bukan sebuah nama agama. Agama itu ciptaan manusia. Seharusnya manusia itu mengikuti Allah, bukan Allah mengikuti manusia. Manusia membuat agama, Allah juga membuat agama. Ini lucu ini parah ini. Artinya, kenapa Allah ikut-ikut seperti pola pikir manusia? Yahudi bukanlah nama agama. Israel Kristen juga bukanlah nama agama. Tetapi kekristenan itu merujuk kepada penurutan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jadi agama itu tidak membawa kita untuk apa? Untuk selamat. Tetapi iman dan penurutan kepada Yesus yang akan membawa kita ke dalam keselamatan. Itulah. Jadi semua denom itu benar semua bagi saya.
Oke, karena Yesus tidak Allah tidak menciptakan agama, itu harus dipaham. Jadi Allah tidak mengikuti pola pikir manusia. Manusia bikin agama, Allah juga bikin agama. Lucu kan itu namanya. Yang kedua, Suma, kayaknya kamu harus belajar tentang Taurat. Taurat itu bukan berbicara tentang Taurat itu ada tiga yang kamu harus pahami. Taurat yang merujuk kepada 10 hukum. Yang kedua, Taurat sipil. Kemudian Taurat tradisi. Jadi ada beberapa macam Taurat itu. Yang saya sebutkan itu hanya bagian beberapa Taurat itu. Yang digenapi oleh Yesus itu adalah Taurat yang bersifat hukum bayangan di dalam Ibrani 10. Kemudian yang ditantang oleh Rasul Paulus adalah Taurat-Taurat ya seperti aturan-aturan bangsa Yahudi, di mana orang Yahudi tidak boleh bersama dengan orang di luar orang Yahudi. Masih banyak juga aturan-aturan yang mereka buat. Itu termasuk juga Taurat Yahudi itu atau Taurat sipil. Makanya kalau tidak tahu tentang Taurat, tanya. Itu makanya kan saya sering mengatakan, kalian mengatakan kita tahu tapi tidak tahu artinya. Ini yang parah. Yang kamu harus belajar juga apa yang dibantah oleh Rasul Paulus. Itu aja dulu biar kamu cepat mengerti. Selesai. Oke, waktu masih ada 45 lagi. Kasih aja ke mereka biar cepat. Oke, thank you. Pertanyaan dari orang Bang Juma tadi sudah dijawab oleh orang Billy. Sekarang Bang Juma menanggapi jawaban dari orang Bang Billy. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Waktu 5 menit dibagi 2. Oke, saya dulu ya Bang Oke, Libra ya. saya Oke, silakan. Oke, Bang Zuma. Silakan Bang, silakan. Oke, jadi begini, tidak ada yang benar kesimpulannya dari dua saudara katakan ya. Tapi mengheresiskan antara satu dominasi dengan denominasi yang lain. Dan ketika saling beribadah Tuhannya sama loh. Beda kenyamanannya. Contoh mengheresiskan, saya kasih contoh kecil. Pada saat membahas mengenai bid'ah Arianisme, bid'ah monofisit, itu antara Dioskoros dan Paus Santo Leo itu saling membid'ahkan loh. Bahkan saya juga baca-baca juga, dengar-dengar juga di YouTube terkait dengan penyatuan gereja Ortodoks Oriental dengan gereja Ortodoks Timur. Narasumbernya saya lihat itu Daniel Biantoro, Archimandrit Romo Daniel Biantoro. Itu mengatakan bahwa sangat sulit juga. Yang satu gereja Ortodoks Oriental menganggap bahwa Paus Santo Leo itu bid'ah. Yang gereja Ortodoks Timur menganggap bahwa Dioskoros itu bid'ah. Begitu loh. Jadi tidak semudah, oh sama-sama benar. Semua menuju ke satu tujuan, yaitu Allah Bapa melalui jalannya Yesus Kristus. Tidak seperti itu gitu loh. Sejarah kekristenan itu berlandaskan begitu. Itu aja. Monggo selanjutnya Pak Zuma. Iya. Jadi Anda mencoba untuk menguliti ajaran Tuhannya Bani Israel dengan mengajukan ajaran-ajaran Paulus. Oke? Anda ingin tahu tentang kasih. Kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu manusia, bahkan kasihilah musuhmu. Anda ingin tahu? Nih, tak kasih ilmunya. Baca kitabnya Nabi Musa yang Anda katakan sebagai Taurat, bagian dari Torah, Ulangan 6 nomor 4 sampai nomor 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah engkau itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Harus, wajib hukumnya. Oke? Barang siapa yang tidak menggunakan ini, terkutuklah dia. Oke? Barang siapa yang tidak mempraktekkan perkataan Torah ini dengan perbuatan, terkutuklah dia.
Tiba-tiba muncul kasih itu adalah kasihi manusia seperti ini. Padahal sudah ada konsepnya. Yesus mengatakan bahkan dalam Matius 5 nomor 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling terkecil, Billy. Jadi jangan kau, oh ini 10 hukum Taurat, ini yang 613. Enggak, jangan pakai tipuan kayak begitu. Ini kitabmu sendiri yang mengatakan, Yesus yang berbicara. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, lalu mengajarkannya demikian kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan langit. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengajarkannya perintah-perintah hukum Torah, ia akan menduduki tempat tinggi dalam kerajaan langit. Sekarang pertanyaannya, apakah Paulus yang Anda anggap rasul itu mengajarkan menghilangkan hukum Torah atau mengajarkan untuk menjalankan hukum Torah? Makanya saya katakan tadi, ini Paulus menganggap hukum Taurat itu sampah, Filipi 3 nomor 8. Dan Anda mengaminkan itu. Sementara Tuhan sudah memberikan contoh di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 5 nomor 5 dan seterusnya. Tuhan murka kepada Yerusalem. Di tengah-tengah bangsa ku tempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku, dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekitarmu, dan tidak selaras dengan ketetapanku, dan engkau melakukan dan tidak melakukan peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan bangsa-bangsa di luar sekitarmu. Sebab itulah Tuhan murka kepada Yerusalem, Bani Israel. Maka harus ada bangsa yang datang menggantikan kedudukannya, mengambil kerajaan itu. Itu yang perlu Anda pahami. Mantap, thank you. Sekiranya kita sudah mendengarkan tanggapan dari Bang Juma setelah mendengarkan jawaban dari Bang Mojat sama Bang Billy. Sekarang kita akan menyaksikan sanggahan dari Bang Billy dan Bang Mojat apa yang telah ditanggapi oleh Bang Juma dan Libra. Waktu dan tempat dipersilahkan buat Bang Mojat sama Bang Billy. Mosat duluan, Mosat. Oke, iya. Saya jelaskan ya. Pasuma, itu yang saya katakan, saya sini merasa lucu. Pasuma selalu mengambil ayat-ayat tanpa paham. Padahal tadi di awal di tadi itu Pak Suma baru menanggapi saya tentang Yeremia 31 ayat 31. Bahwa Tuhan akan menulis hukum Taurat di dalam loh hati manusia. Apa yang Tuhan tuliskan di dalam loh hati manusia? Jadi begini, hukum Taurat, jangan membunuh, jangan mencuri, apapun itu jika dirangkup adalah hukum kasih. Jika kita mengasihi sesama manusia, kita tidak akan membunuh sesama manusia, mencuri barang milik sesama manusia, membohongi sesama manusia. Jadi inti dari hukum Taurat yang Yesus katakan itu sudah sangat jelas, bahwa hukum kasih yang tadi saya berikan Matius 22 ayat 27, dan tentang Filipi 3 ayat 8, Pak Sumani sukanya ambil lompat-lompat ayat. Ayat ke-6 Pak Suma baca dengan jelas ya, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Jadi dia menganiaya jemaat yang tidak menjalankan hukum Taurat. Itulah yang Paulus katakan di ayat 8 sampah. Dia melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, karena dulu dia menganggap orang yang tidak ini hukum Taurat dianiaya, dia menganiaya orang tersebut. Dan ketika dia menganiaya orang tersebut, bukannya itu juga sudah melanggar hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan menyakiti sesamamu. Jadi apa Pak Suma yang mau engkau framingkan di sini? Nggak ada. Engkau membahas ayat, mengutip ayat-ayat hanya untuk mau membenarkan tentang apa yang ingin Anda cari pembenaran. Yeremia 31 ayat 31 tadi saya rasa Anda jawab itu sudah betul. Tuhan akan menulis ini. Nah, Anda baru bahas, habis itu Anda balik menolak ayat itu. Ya Pak Billy, silakan. Billy, lanjut. Jadi yang pertama untuk menanggapi saudara saya yang satu, walaupun Kristen itu saling berselisih, tapi hanya berselisih secara teologi aja, tidak terjadi pembunuhan, ya, tidak saling pertumpahan darah di antara Kristen lawan Kristen yang pernah kita dengar baru-baru ini ya. Anda carilah di Google. Oke. Yang kedua, Suma, kau kan bilang ya jangan jadi umat terjemahan.
Kau ternyata umat terjemahan, bro. Tidak ada kepengulangan, tidak ada kata Taurat di dalam teks Yunani. Coba kau cari kalau ada. Makanya jangan jadi umat terjemahan. Jadi kamu harus paham apa yang Yesus katakan. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Kamu harus tahu apa yang Yesus katakan, hukum yang mana. Kan saya sudah bilang, orang Kristen itu tidak meniadakan 10 hukum, masih melakukan tentang 10 hukum itu masih dilakukan. Makanya jangan kamu pandangi bahwa hukum Taurat itu hanya satu macam saja. Yang Rasul Paulus itu tekankan itu adalah dalam Galatia 5 ayat 8 itu ayat 1 tentang huk perhambaan, artinya hukum-hukum tradisi orang Yahudi. Contohnya kisah para Rasul 10:28. Petrus berkata kepada mereka, saudara-saudara tahu bahwa hukum Yahudi tidak membenarkan saya memasuki rumah orang bukan Yahudi seperti ini. Tetapi dalam suatu penglihatan Allah telah menyatakan kepada saya bahwa saya tidak boleh memandang rendah siapapun. Ini juga Taurat sipil. Ini yang dibantah oleh Rasul Paulus, bukan Taurat yang kamu artikan. Kalau kamu tidak tahu tentang Taurat, kamu harus tanya dulu sama saya, biar saya jelasin. Karena kamu aja bagaimana dalam pemahaman keimanan kamu nggak bisa juga jelaskan apa arti Taurat, apa arti Zabur, apa arti Injil. Kalian nggak bisa jelaskan secara keimanan kalian. Kalian hanya mendengar informasi daripada orang Kristen, apa arti Taurat dan Zabur dan Injil. Apakah hadis dan Al-Quran bisa menjawab pertanyaan itu? Kan nggak bisa. Jadi kamu nggak paham apa yang dimaksud dengan Taurat. Juga ini Yohanes 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini aturan-aturan Yahudi yang dibantah oleh Rasul Paulus. Kau baca dulu Galatia 5:1. Kristus telah mendekatkan kita, karena itu berusaha untuk tetap merdeka dan jangan membiarkan diri terikat lagi oleh belenggu perhambaan hukum dan upacara bangsa Yahudi. Yang Rasul Paulus bantah itu apa? Hukum-hukum tradisi Yahudi, itu termasuk golongan Taurat juga. Makanya kamu harus pahami apa arti Taurat. Taurat itu artinya apa? Instruksi. Instruksi itu apa? Perintah, aturan, dan hukum. Makanya kamu belajar tentang Taurat. Kamu nggak paham sih, kamu sudah menjelaskan Rasul Paulus begini, begono begini. Jadi kamu pandang bahwa hukum Taurat itu hanya satu macam saja, tidak begitu semua. Hukum Taurat itu tidak Bang ditulis Billy, satu terima kasih macam. Terima waktunya kasih. sudah habis. Jadi di sini sanggahan Bukan jam 5 loh. terakhir ya. Jadi di sini kita tidak lupa menyampaikan buat teman-teman kita yang di bawah bahwa orang ini yang berempat ini sangat luar biasa dan kesimpulannya hanya kalian yang bisa menyimpulkan. Orang ini hanya bisa memaparkan datanya ya guys ya. Jangan ada saling bergontok-gontokan di bawah, kita tetap saudara. Jadi ini berhubung waktu sudah jam 5, apakah masih mau dilanjut? Kalau mau dilanjut, kita tentukan lagi nanti jamnya setelah malam Iya, atau selesai. iya, soalnya Ini udah jam ada juga yang mau malam nih. beribadah kan, atau yang mau sholat juga kan. Gimana kira-kira Bang Juma? Kita lanjut aja malam. Malam Ya, malam saya ikut aja, saya ikut aja. Berarti jam 8 Mas Juma malam. Insya Allah. Jam 8 lah nanti Insya kira-kira Allah. ya. Jam 8 WIB ya, saya di WITA. Gimana kira-kira non? Bang Iya Mojat, malam Bang aja, Billy. iya malam aja. Soalnya aku juga mau siap-siap mau mandi. Ya, saya juga mau buka sahabat ini. Oke. God bless. Nah, oke, berarti Oke. kita sudahi dulu Iya, diskusi nanti- kita ini sampai di iya. sini. Terima kasih semuanya buat Nanti malam narasumbernya dilanjut yang lagi. hebat berempat ini ya. Jangan Iya. lupa di follow-follow Oke, 9 juga Wita ya. narasumber kita semua ya. Oke, Follow Bang siap. Ibra, follow Bang Billy, follow Bang Mojat, follow Bang Juma, dan Iya. follow hostnya, dan jangan lupa juga follow Ken-nya ya. Terima kasih buat kita semuanya. Salam perdamaian. Oke, Salam makasih Bang perdamaian. Ken. Dadah, iya Bang. Dadah. Noni, Dadah makasih, semua. Billy. Dadah. Oke. Oke, makasih ya. saudaraku semua. Makasih semua. Oke, makasih. Iya, dadah. Semuanya siap-siap. Oke. Peristiwa-peristiwa aneh dan mencengangkan, tolong kabarilah aku apa arti sebenarnya yang kulihat. Keduanya berujar, sekarang baiklah kuberitakan kepadamu peristiwa-peristiwa itu. Tunggu, ini tuh hadisnya dari, tunggu.
Nah, ini dari Samurah bin Junab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW seringkali mengatakan kepada para sahabatnya. Nah, gitu. Lalu kemudian Nabi Muhammad menjelaskan bahwasanya Ibrahim alaihissalam, adapun anak-anak di sekitarnya adalah bayi yang mati di atas fitrah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, juga anak-anak orang musyrik. Rasulullah SAW bersabda, juga anak-anak orang musyrik, ya gitu. Jadi ada di sorga, gitu. Ini nih di hadis Bukhari 6525, sama di sini juga di Muslim 4769 juga dibilang bahwasanya anak-anak kecil mereka berlian di surga dengan bebas. Salah seorang dari mereka berjumpa dengan bapaknya atau kedua orang tuanya, lalu dia meraih ujung bajunya. Atau beliau mengatakan, dengan tangan sebagaimana aku memegang ujung baju ini, dia tidak akan berpisah dengan bapaknya, sehingga Allah memasukkan dia dan bapaknya ke dalam surga, gitu. Jadi anak itu tidak akan berpisah dengan bapaknya, begitu. Ke dalam surga. Iya, nah kalau bapaknya kafir, pasti anak ikut, begitu kan logikanya? Enggak sih, enggak ada bapak kafir lalu anaknya ikut ke dalam neraka, enggak ada. Ini hadisnya Nah. 2 ini. Iya. Bahkan Tapi yang kan di sini lebih keras, bahkan di sini lebih keras lagi nih di sini. Iya, tadi kan sudah disepakati bahwa bayi itu sudah ditentukan ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Tergantung itu latar belakangnya kan dilihat dari bapaknya, katamu. Kalau bapaknya kafir, ya anaknya kafir. Nah, kalau dia anaknya dilahirkan bayi lalu mati, ya jelas kafir masuk neraka. Nah, itu yang ditanya tadi. Oh enggak hadis yang ini enggak berbicara begitu, Her. Ya, sebenarnya Allah telah menciptakan orang-orang yang menjadi penghuni surga gitu. Di sini bukan bayi-bayi yang akan menjadi penghuni neraka gitu, Herdi. Hadis yang tadi. Beda kalau dalam Kristen beda. Aduh, bentar dulu. Hadis yang tadi yang kita masalahkan. Herdi lagi ngegoreng, Herdi. Enggak. Saya tidak mau mengadu Bro Alif dengan Kores, enggak. Kita bukan punya sifat begitu, Bro. Gini. Jadi apa ya? Saya lupa ini mau tanya. Kores sih motong-motong. Apa tadi? Betul. Nah gini, Allah kan sudah menentukan seseorang itu jadi penghuni neraka dan penghuni surga. Sudah ditetapkan. Mau dia lahir bayi, anak-anak, dewasa, orang tua, kakek nenek. Kalau sudah ditetapkan neraka, ya neraka. Nah maksud saya gini, kan kesannya manusia ini kayak boneka. Nah artinya gimana ya, saya mau membahasakan biar Anda bisa terima ya. Pak John, bagaimana? Coba narasikan Pak John. Iya gini loh, misalkan begini loh. Kan kita waktu waktu masih di tulang sulbi, kita sudah ditentukan masuk neraka atau enggak gitu loh ya kan. Nah, waktu lahir ini ternyata misalkan contoh case nih. Bapaknya tuh ternyata Muslim, ya. Tapi dia sebenarnya di tulang sulbinya sudah ditentukan dia masuk neraka. Ya, setelah dewasa ternyata dia murtad. Anggap aja dia menjadi animisme gitu loh. Atau ateis, dia nggak percaya sama Tuhan, sama Allah gitu loh. Nah, saat dia mati dalam ateis itu, dia masuk neraka. Itu loh yang maksudnya takdir itu loh, Kores. Oke. Jadi sudah ditentukan. Iya, posisinya gini. Itu loh. Posisinya gini, kalau misalnya sudah ditetapkan menjadi penghuni surga, maka kelakuan-kelakuannya, ciri-cirinya itu akan memberikan representasi penghuni surga gitu. Jadi yang namanya penghuni surga nggak mungkin akan ada menjadi ateis atau agnostik atau apapun itu, enggak. Kan udah dibilang penghuni surga, masa kelakuan penghuni surga aneh-aneh kan gitu. Sama juga misalnya kan sudah ditetapkan menjadi penghuni neraka. Ya artinya pasti kan, kelakuannya itu ya penghuni neraka gitu, mabok, zina, makan babi dan sebagainya. Ya, kan udah ada ciri-cirinya dalam. Ya artinya gini loh, bahwa ketetapan yang bahwa kita di tulang sulbi itu terjadi gitu loh. Artinya seseorang tuh sudah ditentukan di tulang sulbi. Nggak ada namanya free willan begitu. Iya, free will itu hanya menjalankan siklus yang sudah menjalankan ditentukan aja itu. Sudah yang ditetapkan, artinya kita boneka gitu maksudnya. Tergantung, kalau misalnya ada dibilang kita dipilih gitu, kita dipilih Tuhan, baru
itu nggak ada kehendak bebas sama sekali. Ada nggak begitu di dalam hadits maupun Al-Quran? Ada di dalam hadis gini Di mana? bunyinya. Ada seseorang yang melakukan amalan neraka dalam waktu yang panjang. Lalu Allah menutupnya. Nah ini, kenapa Allah intervensi? Karena Allah untuk memenuhi takdirnya itu. Jadi orang yang melakukan amalan neraka dalam waktu yang lama, lalu Allah intervensi dengan amalan surga. Allah intervensi. Dia masuk surga, padahal dia melakukan amalan neraka lama. Nah, Nah, kenapa itu Allah dia. intervensi? Itu tertulis di Itu ini kuncinya. bro Kores. Tertulis di Muslim 4949. Sorry ya, suara aku agak lain suara. 2 hari ini lagi agak demam, ini hujan terus di sini. Jadi di sini dikatakan telah menceritakan kepada aku Muhammad bin Masyruq bin binti Mahdi bin Maimun dan bla bla sampai kepada Rasulullah bahwasanya Rasulullah telah bersabda, dahulu ada seorang laki-laki yang tidak pernah berbuat baik sama sekali, lalu ia berpesan kepada istrinya dan keluarganya, wahai keluargaku, apabila aku meninggal dunia, maka bakarlah mayatku, setelah itu buanglah sebagian tubuhku di daratan dan sebagian lagi di lautan. Demi Allah, jika Allah menakdirkan, niscaya dia akan menyiksaku dengan siksaan yang tidak pernah dia timpakan kepadaku makhluk lain di dunia ini. Ketika orang tersebut meninggal, maka keluarganya pun melaksanakan pesannya, yaitu membakar jasadnya dan membuangnya sebagian ke daratan dan sebagian ke lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan daratan agar menyatukan jasad orang tersebut, dan Allah memerintahkan lautan agar menyatukan jasad orang itu. Setelah itu jasad berkumpul menjadi satu kembali di alam barzah. Maka Allah pun bertanya kepadanya, hai hambaku, mengapa kamu memerintahkan keluargamu untuk melakukan tindakan seperti itu? Laki-laki itu menjawab, ya Allah, ya Tuhanku, aku lakukan itu karena aku tahu siksamu, sedangkan Engkau adalah zat yang maha kuasa. Akhirnya Allah pun mengampuninya. Jadi selama hidup dia nggak pernah Ya, karena udah bertobat. takdir surga ya surga. Oke, itu udah pernah dibahas, bro. Udah saya jawab. Kang Kores izin masuk sedikit ya. Mana? Bentar dulu, Boleh. bentar dikit lagi. Nah, Enggak, itu udah saya jelaskan berkali-kali. Itu kan kata kalimatnya apa? Dahulu kala. Nah, itu peristiwa zaman Fatrah itu. Makanya tidak ada ajaran. Tetapi ketika dia ternyata takut menyekutukan Tuhan, maka Allah selamatkan. Karena tidak ada ajaran. Itu bukan umat Nabi Muhammad. Itu zaman dahulu. Sudah berkali-kali dijelaskan ya. Bro. Itu Gini, mengenai masalah fitrah juga udah diulang berkali-kali tadi pembahasannya. Makanya ketika anak itu terlahir misal dari orang kafir, ya memang kafir, yang kafir itu orang tuanya. Kalau anaknya hukumnya sudah dikatakan susahnya fitrah suci. Itu susahnya kalau Bro Alif. Kalau Kores sih masih mending. Gini, kalau Bro bawa masa Fatro, itu fatal konsekuensinya. Fatalnya gimana? Fatal. Penyembah berhala masuk surga, ateis masuk surga, kan masa Fatro semua. Lalu Dia kan Fatro. tidak menyekutukan Tuhannya itu. Nah kalau ateis penyembah berhala gimana tuh? Lah sekarang ajaran itu tidak ada, apalagi di situ hadis yang menjelaskan Gini, Bro. menjelaskan Masa sih saya bukan harus tentang menyekutukan menjelaskan Tuhan, apa itu, justru Pak? dia sangat takut Gini pada Ustaz Tuhan. Alif, Tetapi dahulu tidak ada seorang ajaran. laki-laki yang tidak pernah, di sini penekanannya kuat sekali, tidak pernah berbuat baik sama sekali. Garis bawah itu. Ya karena Jadi tidak dia ada selama ajaran. hidupnya nggak pernah berbuat ini baik. aku jawab ya. Ini aku sempurnakan yang salah Alif bilang. Posisinya Oke, lihat. Kores aja deh. Kalau misalnya Kores bentar. Ya. Bentar. Gini. Jadi kita nggak perlu masuk ke Fatro itu, Bro Alif. Itu fatal. Kita bahas saja tentang takdir itu. Nggak perlu bahas Fatro, itu fatal loh. Loh, Masa Bro enggak, Alif? masalahnya tadi bahwa hadis itu kan konteksnya begitu, Bro.
itu data penguat bahwa takdir itu di dalam iman Islam itu ada, benar adanya. Kalau sudah ditakdir masuk surga, meskipun penjahat tetap masuk surga, itu takdir, bro. Ya lihat di akhir hayatnya kenapa dia ketakutan seperti itu yang dia perbuat karena tidak tahu itu ajaran. akhirnya sudah mati. Berarti kamu mau mengimani lagi sesuatu yang lebih parah. Ada pertobatan setelah kematian. Itu lebih parah lagi. Aduh. Enggak Ya udah. juga, ini kan dijawab. Lanjut Ini dulu. kan posisinya gini, kenapa yang menyebabkan dia masuk surga kan jawaban laki-laki itu. Coba laki-laki ini nggak menjawab. Iya, Nah, jawaban itu jawabannya apa? Kehendaknya Jawabannya pribadi. kan jawabannya kan setelah dia bangkit kan? Iya, dia laki-laki itu menjawab nggak intinya? Berarti kamu mengimani pertobatan setelah kematian, begitu? Ya iya, mengimani lo lihat ini. Oh, ya udah lebih parah lagi, bro. Udah kalau Ya masa udah, sekarang orang di sini makanya Herdi kalau di bawah hadits semuanya dibaca. Thank you haditsnya ini gitu. Kores, gini. Solusi Oi, saya gini, oi, oi. bro. Anda bisa melakukan kejahatan zaman sekarang, nanti bertobatnya setelah mati. Nah ini lihat bacanya. Orang laki-laki itu menjawab, ya Allah ya Tuanku, aku lakukan itu karena aku takut akan siksamu. Ini kan jawaban jujur. Tapi itu jawabannya setelah dia mati, Bro Kores. Iya. Ya iya Bukan, gitu. bukan menjelang Akhirnya Allah kematiannya. pun Kalau menjelang mengampuninya. kematian dia bertobat, saya masih masuk akal ya. Jadi Dia kalau ini- jawaban Bro dia Kores ini seperti ngomong dia itu, takut. otomatis itu Udah, otomatis gantian. gini Bro Ya. Kores. Ya gantian. Setelah kematian masih boleh bertobat. Brodet paparkan nanti setelah Ya, ini kita kasih waktu Kores dan Bro Alif. Ya, silakan Brodet. Ya, bentar jangan dulu potong ya Kores. Ya, silakan. Nah, sip. Ah, Gitu Ya dong. udah, Jadi- oke. Begini Bro Kores, kalau dia menjelang kematiannya bertobat itu masih masuk akal ya, secara semua ajaran itu masuk akal. Tapi kalau dia bertobat setelah kematian itu nggak masuk akal dimanapun Bro Kores mau ceritakan. Nah, silakan Kores atau Iya. Alif. Silakan. Oh, ya udah aku dulu ya baru Ustaz Alif. Ya itulah makanya dalam Tapi Islam gini, itu tapi gini ketika ya, kita Bro Alif, ya. gini, Bro Alif jangan masuk ke Fatra ya. Kita fokus ke takdir. Lanjut. Kok ngatur saya gimana Oke, sih? kita fokus di takdir ya. Nah ini Bukan, kalau masuk ke Fatra pecah Ya. nanti. Tapi Fatra itu kan bahaya, Bro. Fatal lah. Udah nggak usah perlu masuk ke situ. Nanti lain waktu kita bahas Fatra. Nah, lanjut. Iya apapun itu, ini kan kasih sayangnya Allah terlihat di sini. Ketika orang takut kepada Allah, lalu kemudian ini posisinya udah nggak bisa bohong lagi. Bro Kores suaranya hilang Bro Kores. Halo Kang Kores. Cek 1 2 cek. Bentar. Bro Ya, Kores sudah, suara oke. kamu putus-putus Cek. Bro. Ya ini Ustaz Alif dulu, ntar aku. Ustaz Alif dulu. Oke, ya saya coba tanggapi. Kan gini bro, di situ jelas itu dahulu kala. Poinnya adalah orang itu nggak tahu bagaimana caranya beramal soleh, nggak tahu bagaimana caranya bertobat, tapi dia punya rasa takut di akhir kematiannya. Nah ini hebatnya informasi Nabi kami itu bagaimana peristiwa zaman dulu yang beliau tidak melewati masa itu juga hari kemudian ketika diklarifikasi. Padahal peristiwanya belum ada, tapi informasinya sudah diterima. Makanya ditanya, kenapa kamu demikian? Karena dia takut sama Tuhannya. Itulah yang membuat dia dapat ampunan. Karena ajaran pun tidak ada. Bagaimana cara bertobat dia tidak tahu. Di situ poinnya gitu loh. Itu mengenai masalah ajaran itu. Makanya saya saya tidak menyebut nama Fatroh deh. Tapi itu konteksnya zaman dulu beda dengan umat Nabi Muhammad yang udah tahu bagaimana caranya bertobat, bagaimana caranya minta ampun, dan tahu hukum-hukum tentang dosa. Itu penjelasannya. Yang saya masih minta klarifikasi dari Bro Herdi tadi mengatakan bahwa bayi yang baru lahir itu hanya mendapatkan sebatas bukan dosanya, bukan dosa warisnya, tapi naturnya untuk berbuat dosa. Itu dia lagi salah atau gimana? Bro Herdi kan bisa open cam ya atau gimana? Nanti saya minta penjelasan apakah benar demikian, karena nanti saya minta bukakan tolong di Majmur 51 nomor 5. Itu aja dulu saya. Oke, Pak John mau tanggapi silakan. Kang Kores dulu dong, mungkin udah bisa. Oh, Kores, ya silakan Kores Kores. kan belum. Cek 1 2 cek. Ya, monggo. Oke Bro, jelas suaranya Bro. Ya. Oke sip, thank you. Bro, Nah, bro, itu kan posisi Kores, ya. Saya tinggal mandi dulu bentar ya. Aduh. Ya. Saya tinggal mandi dulu bentar. Oh iya sok. Oke. Yoi, lanjut. Teratur ya, jangan Sip, tumpang. thank you. Aman. Kita kan udah senior dalam berdialog dan udah ngerti lah cara dialog.
Ya, jawabannya begini mengenai takdir itu sendiri ya. Posisinya di sini apa? Ternyata dalam takdir orang ini itu karena ketakutannya dia menjawab kepada Allah kenapa dia melakukan hal seperti itu gitu. Sehingga Allah yang Maha Tahu, Allah maupun mengampuninya. Kenapa? Karena ya Allah di sini kan memberikan kesempatan gitu untuk menjawab. Jawabannya ternyata memuaskan Allah yang Maha Kuasa ini. Ya udah diterima aja dong. Kenyataannya begitu. Itulah kenapa Islam itu pasti selamat. Pure. Orang-orang yang memegang iman Islam, syahadat ini dipegang dengan kuat, itu selamat. Udah pasti selamat, udah pasti sotera. Mau kemana lagi dibawa coba? Itu sih intinya. Thank you. Berarti itu diterima pertobatan walaupun setelah kematian, Bro Kores ya. Karena jawaban yang diberikan oleh laki-laki itu dia menjawabnya setelah dia mati, bukan menjelang kematian. Oke. Ini gue jawab lagi ya. Posisinya gini, dia itu menjawab apa jawabannya? Dia takut. Dia melakukan itu dia takut, bukan dia bertobat. Dia bukan bertobat. Tobat itu, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku karena aku menyesali perbuatan ini. Penyesalan itu udah telat banget orang dia sudah melakukan apapun. Ini dia nggak bertobat, dia cuma ngomong takut doang, udah langsung auto surga itu. Dan posisinya dalam akhirat itu mereka jujur, nggak bisa lagi mereka berdusta. Jawaban yang jujur inilah yang menyelamatkan mereka masuk Masalahnya surga. begini, Tanpa perlu kok dia bisa tahu apa? gitu loh. Kan kata-katanya di sini nih, demi Allah jika Allah menakdirkan saya dia akan miksaku. Nah, bisa ngerti dia gitu loh. Padahal kan zaman dahulu ceritanya. Artinya sebelum zaman Nabi Muhammad kan. Coba dibaca lagi nih. Demi Allah jika Allah telah menakdirkan niscaya dia akan miksaku dengan siksaan yang tidak pernah dia timpakan. Dari mana dia tahu pengetahuan ini? Sedangkan dalam narasi di sini kan Nabi Muhammad bercerita dahulu. Artinya kan dia belum mendapat pengajaran sama sekali. Atau misalkan beginilah, sebelum Nabi Muhammad jadi jadi rasul gitu loh. Sebelum Muhammad jadi rasul gitu loh. Iya kan? Nah, dia bisa tahu begini pengajaran ini dari mana gitu loh cerita ini. Sehingga dia bisa berkata-kata seperti berarti sekarang nanya ini dong, otentik. Oke, sekarang kita udah pindah topik berarti kita ke otentisitas dari kisah yang ada dalam hadits ini gitu ya. Bukan begitu. Maksudnya begini loh. Kan tadi Bro Dedi kan bilang ini kan dia boleh bertobat setelah kematian gitu loh, setelah waktu menghadap Allah gitu loh. Nah, prosesnya tuh gimana gitu? Ya, prosesnya gimana? Sedangkan dia itu Nabi Muhammad sedang menceritakan sebelum dia menjadi nabi. Dia bisa tahu kayak gini. Bisa mengenal. Ya namanya juga nabi. Bukan, nabi pasti udah tahu apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang akan terjadi di masa depan. Kenapa? Karena diwahyukan pengetahuan tersebut. Bukan begitu, Kores. Maksudnya tuh narasi ceritanya ini loh, dia kan tidak mengenal ajaran Islam itu yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad gitu loh. Dia bisa ada ketakutan seperti begini dan dia bisa menjawab seperti ini. Dia bukan ini posisinya bukan soal Islam. Di sini udah ketemu dengan Iya. Jadi posisinya di sini bukan tentang Islam. Orang ini takut akan Allah. Di zaman dahulu kala sebelum Islam. Jadi bukan tentang Islam ini, tentang bener. Aduh. Apa sih? Kalau narasinya seperti begini semua, orang yang takut Allah sebelum zamannya Islam, auto surga semua, bro. Statementnya kamu seperti begitu. Yes. Iya. Masa kekosongan kan jadinya larinya, tidak ada ajaran. Makanya poinnya di situ orang itu sebenarnya dia tuh takut ketika di akhir hayat, dia takut sama Tuhan. Dia tadi narasi hadisnya kan memutilasi tubuhnya, satunya dibakar, satunya diapa gitu. Tujuannya apa? Ditanya oleh Tuhan kan oleh Allah, karena aku sangat takut kepada Tuhanku. Nah, jadi dia itu sebenarnya punya rasa takut sama Tuhan di akhir hayatnya tapi nggak tahu caranya.
Allah tidak mengadab seseorang yang sebelum mengutus seorang rasul gitu. Aku Apa semua tadi seperti begitu pemikirannya Ustadz Alif? Kan masa kekosongan saya bilang itu, makanya konteks betul. bahasannya beda. Tapi apakah di dalam masa kekosongan itu nggak ada orang jahat, Ustadz Alif? Coba tadi kalimatnya, apakah orang itu dia ketika mati takut sama Tuhan? Dia ketika dia mau mati takut sama Tuhan, kan disitulah kenapa Tuhan mengasih anugerah, ternyata dia itu punya rasa takut sama Tuhan. Makanya masa kekosongan itu tidak ada hukum, tidak ada. Makanya masa kekosongan itu tidak ada hukum, tidak ada ajaran gitu loh. Tidak ada hukum bahwa mutlak dia itu berdosa, karena nggak tahu mana yang dosanya gitu loh. Nah, banyak sekali keterangan yang tidak menyekutukan Tuhannya. Poinnya di situ. Nah, malah jadi pertanyaannya sekarang, kalau orang mati nggak kenal Yesus itu gimana? Justru nanti bingung juga kawan-kawan. Ntar dulu, Ustadz Alif. Itu konteksnya kan gitu, nanti pertanyaan baliknya. Nanti itu dijawab. Nah, jadi Ya gini itu loh, kaitannya dengan itu, Pak. beda konteks, Pak. Beda konteks Nggak, jauh. konteksnya sama, nggak bisa dibeda-beda. Beda jauh, Pak. Beda jauh. Begini loh, Pak. Maksudnya saya tuh, Pak. Sekarang kalau dari narasi ini kan seolah-olah orang bisa diampuni waktu sesudah kematian gitu loh. Iya toh. Sudah kematian masih ada pengampunan kan. Betul nggak Pak? Dari narasi ini nih. Proses kalimatnya. matinya dia seperti apa, dan klarifikasi dari Tuhan kenapa berbuat demikian, jawabannya apa gitu. Itu kan hikmah yang didapatnya begitu, Pak. Iya, maksudnya begini loh. Dari narasi ini seolah-olah apa? Semua orang sebelum Nabi Muhammad itu auto masuk surga, Pak. Iya, Alul Fatra begitu konsepnya. Mau dia penjahat, mau Mau dia penyembah baik berhala. atau segala macam, pasti masuk Iya. auto surga Iya, semua. Iya, betul. Iya, bro. ini Alul gua jawab Fatra ya. itu begitu. Iya, gue jawab ya. Ya, Iya, kalau lanjut. misalnya memang dia semua orang yang ahlu fatro itu mereka mewasiatkan jasadnya mesti diapain dan itu perbuatannya dimaksudkan karena takut akan Allah, seperti jawaban orang tersebut, masuk surga semua, nggak ada masalah. Takutnya Nah, kan kalau nanti. seperti itu Bro Kores, lantas bagaimana dengan di masa fatrah dengan bapaknya Nabi Muhammad? Masuk neraka. Nah iya, sekarang coba bapaknya Nabi Muhammad SAW ada kisah ini juga nggak? Oh, ya, nanti ketika aku mati jasad aku dibegini-beginikan gitu, karena takut akan Allah gitu loh. Ada nggak? Artinya begini bro, kalau bro menarasikan orang yang di masa Alul Fatra itu semua selamat, tetapi faktanya Muhammad berkata ada yang masuk neraka. Salah satunya bapaknya, salah satunya bapak orang itu. Oke gini, lalu Erdi, udah saya jawab itu. Ya udah, oke lah, bapaknya Muhammad itu bukan maksudnya ayahnya Abdul Muthalib, tetapi ada kan masuk neraka. Itu kan zaman Alul Fatra. Gini Ustaz Alif, di hadis Muslim, Dia di yang Sahih membantah Nabi Muslim Muhammad pun nolak. nomor 302 dikatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salmah, sampai kepada, wahai Rasulullah, di manakah bapakku? Beliau menjawab, dia dalam neraka. Ketika laki-laki tersebut berlalu pergi, maka beliau memanggilnya. Saya berkata, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Jadi kalau berbicara mengenai masa fatrah, justru nanti larinya kemana-mana. Lebih baik fokusnya di takbirah tadi. Oke, tapi yang Enggak, itu kalau saya Al jawab. Fatrah gua ada kok ininya, apa namanya, ada hadisnya kok itu. Kuat banget ini hadisnya, bentar ya. Itu Iya, kaitannya di itu Al-Isra ayat fatal, 15 ya. bro. Tapi itu geser. Tapi ini sambil nunggu Kang Kores, nanti Coba. lanjut Kang Kores, nggak apa-apa, saya ada kerjaan. Apa namanya, minta dijawab tuh tadi pernyataan Herdi dengan menjelaskan di Majmur 51 nomor 5 itu penjelasannya gimana itu? Kenapa Mazmur nggak mau jawab, Bro? 51. Oh enggak, saya bukan belum mau jawab. Mazmur 51. Aku dikandung itu ya. Mazmur 51 ayat 5. Di dalam dosa aku di 51 ayat berapa? Bersihkan seluruh 5, iya 5, baca, nggak usah Nah, takut. Sebab apa? Aku telah berdosa dan telah melakukan. Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Maksudnya?
Apa yang mau ditanya? Loh kok di mute sih? Salah ayat dia ini. Dia itu terlahir dalam berdosa juga kan? Dia itu berdosa ketika dikandung ibunya kan? Ayat berapa? Mazmur 51 nomor 5. Coba kau baca ayat lengkapnya gimana coba? Saya pengen Sebab dengar. aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terus? Segitu doang. Iya. Iya. Halo? Ntar aku masih ngebakar. Lanjut dulu Kang Kores. Yang saya baca itu dia terlahir Ayat itu 7 berdosa. mungkin. Iya, salah ayat itu Ustaz Alif itu. Sesungguhnya dalam Aku nggak lihat. kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Itu mungkin ayat 7. Ya. Iya, kan dalam dosa, bukan yang dikandung itu yang berdosa. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Terus nggak ada yang mengindikasikan bahwa benih itu berdosa. Nggak ada. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi dia tidak berdosa. Enggak lah. Masa benih itu berdosa? Coba diulang lagi kalimat. Ini saya bahkan ini saya bukannya di website Kristen loh. Justru yang diyakini bahwa Kristen itu berdosa dari lahir karena berdasarkan dari ayat ini. Nah, sekarang gini. Bukan penafsiran saya, bukan. Nah, Yang kau sekarang bilang gini. tadi bahwa kau Ya. mengatakan bahwa tidak berdosa. Oke. Makanya tidak dibaptis juga masuk surga gitu loh. Oke. Makanya saya bilang ini blunder Oke. dengan Kristen lain kau nanti. Oke. Silakan Bro Daniel sudah open mic. Silakan Bro. Iya. Ya, udah apa nih Imam Ahmad 1571. Kang Kores lanjut ya. Itu Aku tidak mau ada. kerjaan. Itu Ya, tidak ada hubungannya juga dengan takdir di neraka itu. Dan itu bukan berdosa berbuat dosa. Jadi memang orang tua itu memang mengandung anak itu memang dalam keadaan berdosa. Nah, dosa yang sering disebut dosa waris itu adalah upah dosa. Apa itu upah dosa? Upah dosa itu ialah mati. Mati kekal selamanya di neraka. Nah, ada sifat-sifat yang turun kepada anak-anak Adam, ya. Sifat-sifat kecenderungan berbuat dosa. Jadi manusia itu sekalipun dia tidak pernah diajarkan yang jahat, tetap dia akan cenderung berbuat jahat. Anak kecil itu nggak usah diajarkan yang jahat, dia tetap bisa berbohong. Karena apa? Karena dosa yang disebut tadi dari keturunan Adam dan Hawa itu. Nah, itu sifat dosa. Tetapi anak kecil belum berbuat dosa. Nah, makanya juru selamat itu, Tuhan Yesus Kristus itu menebus manusia dari kematian kekal. Supaya kalau manusia yang percaya, dia kalau mati, dia tidak mati selamanya. Tetapi yang beriman itu, dia kalau mati ada pengharapan untuk dibangkitkan kelak. Yang percaya kepada Yesus. Tapi yang tidak percaya, ya dia akan dibangkitkan pada kebangkitan kedua, yaitu kebangkitan orang berdosa. Jadi itu nggak ada hubungannya. Di mana mati kekal itu, selamanya di neraka tuh tertulis? oh iya dong. Banyak. Matius 25. Banyak. Itu di Matius mau di Mana-mana? Coba, Matius Matius berapa? 25. Matius 25. Mati kekal itu bukan mati pikirmu roh berpisah dari tubuh, bukan. Mati kekal itu disiksa kekal. Iya, Sengsara. terpisah. Nah, Bagi sengsara. kekristenan Matius itu 25. terpisah dari Bentar. Allah selamanya. Iya, mati kekal Matius itu 25 berapa? disiksa kekal di neraka. Bentar. Matius 25. Iya di Mati sebab bila menahan maka nyala dari hadapanku terkutuk nyala ke dalam api yang kekal.
Oh, Itu kamu kau minta tekstualnya ya, mati kekal ya? Iya, mati kekal ke neraka Oke, gitu. mati Gimana kekal. Bentar. Itu ada Iya. Bang ayatnya. Orang benar Boleh. dibangkitkan untuk hidup yang kekal, dan orang itu berdosa ya, atau orang iya, 2546 orang bukan? Dan mereka ini akan masuk ke Dibangkitkan. tempat siksaan yang kekal. Itu yang itu. Iya, kamu kan mau mati kekal. Iya, kita carikan dulu kebangkitan orang mati dan hukum kekal. Mati kekal. Ya. Setahu gua apa ya? Perjanjian itu murid-murid Yesus nggak pernah ngajarin mati itu 2 kali. Suaranya Ya, mati ada. dibagikan. Ada. Mati masuk Wahyu Kematian itu ada. kedua. Kematian kedua di Wahyu Ayo, itu. lautan api itu kematian kedua. Kematian kedua. Iya. Kematian kedua. Oh, ini Wahyu 2:11 ya? Iya, kematian kedua. Wahyu semua ya? Ada juga di Matius, ada yang sudah disediakan. Matius 25 tadi ayat berapa tadi? Coba saya lihat. Matius 25:46. Ketika Yesus datang sebagai hakim. Bentar ya. Bukan 46. Ayat 41, dan ia berkata juga kepada Yesus, nyala dari hadapanku, hai kamu tuh nyala ke dalam api yang kekal. Itu yang disebut kematian kedua. Nah, itu di mana tuh? Kematian yang kedua tuh, api yang kekal tuh di mana? Lautan api. Bandung. Bandung. Bukan, Surabaya, ore. Kok Bandung? Nggak ada ya? Apa itu yang nggak ada? Iya, mati kekal di neraka itu nggak ada ya? Iya, kematian kekal itu kematian kekal. Kalau mati kekal nggak ada, tapi kan sama aja kematian kekal. Oke, sip. Iya, sinonim. Ini sih. tadi makin aneh bro, maksudnya upah dosa adalah maut. Iya. Kan gitu ya? Upah dosa adalah maut, berarti yang mati itu membuktikan bahwa dia itu berdosa kan? Bukan, Kristus mati untuk menggantikan supaya maut itu Enggak usah Kristus, enggak usah Kristus. Apa? Yang lain. Orang mati itu kan karena berdosa kan? Iya, karena dosa itu, konsekuensi dari dosa itu. Oh, berarti kan bayi yang mati itu karena dosa berarti kan? Iya, itu buah-buahnya, bukan karena dosa, buah-buahnya. Buah dari Upah dosa adalah maut tadi kau iya, bilang. upah itu sama dengan buah. Jadi buah dosa itu orang merasakan lapar, haus, ya, tidur, nangis. Itu buah-buah dosa, upah dosa. Tetapi bukan dosa. Paham ya? Jadi menangis bukan dosa, tapi menangis itu buah upah dari dosa itu. Paham ya? Oke? Iya, upah dosa adalah maut. Iya. Berarti dia berdosa kan? Yang mati itu kan dia berdosa kan? Bro, ini kagak paham sih. Jangan kau samakan upah dosa dengan dosa. Beda. Upah dosa itu sebab dari dosa itu sehingga orang itu bisa merasakan haus, lapar, ya. Sebab dari dosa ini, buah dari dosa ini, ya. Lalu menangis. Jadi buah dosa itu bukan dosa. Dosa itu tindakan. Ingat ya, dosa dengan buah itu beda. Dosa itu tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan sadar menyalahi aturan Tuhan, itu dosa. Iya, itu dosa. Upahnya maut kan? Upahnya maut kan? Iya, upah Ya, dosa iya. itu, buah-buah dari dosa itu orang yang merasakan lapar karena ada buah-buah dosa. Iya, Buah kan dosa. ada buah, ada upah kan karena ada perbuatan, bro. Itu kan sudah sejak Adam. Jadi sejak Adam itu sudah merasakan semua itu turun-temurun. Itu yang dinamakan dosa waris. Buahnya Ya. itu terwariskan. Makanya kan gini Upahnya. ya. Saya Bukan baca gini ya. dosanya. Ini websitenya God Question. Ya. Dalam Mazmur 515 mungkin 7 ya, karena saya baca di situ juga 5 itu lewat ke 7. Oke. Saya mau tadikan lagi kerja nih. Gini, Daud menulis, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Berarti kan dia dalam dosa.
dia dikandung ibuku. Iya, Daud ibunya menyadari berdosa. bahwa sebentar. Iya, Daud menyadari bahwa saat masih dalam kandungan pun dia adalah orang berdosa. Ini di website Kristen. Lalu penjelasannya, fakta menyedihkan dari kematian bayi yang kadang terjadi sebetulnya membuktikan bahwa bayi pun menerima dampak dari dosa Adam. Karena kematian Iya. fisik dan rohani Iya. itu merupakan Kalau akibat dampak, dari iya, dosa bro. Adam. Dampak bro, Iya, dampak. bukan perbuatannya. Jadi gini, Dampak. Iya. gini. Ya bentar, Saya- gantian. saya- Silakan. Saya gini Ustadz Alif ya. Jadi kematian upah dosa itu bukan karena ditakdirkan Tuhan, beda dengan Allah. Itu yang harus kamu paham dulu, bro. Perbedaan mendasar, fundamentalnya di situ. Jadi jangan saudara mengira bahwa ini sama konsepnya. Jadi kematian atau dosa yang disebut dosa waris itu bukan karena ditentukan Tuhan kami. Itu sebab dari Dampak. ya, dampak. sebab dari Pelanggaran penyebabnya Adam. adalah Adam dan akibatnya kita. Dampak. Gitu. Iya, dampaknya sampai Oke. sekarang ini. Gitu bro, Iya. bukan Jadi Tuhan ditakdirkan tuh nggak tahu ada Betul. dampaknya Gitu. gitu ya. Oh tahu. Saya nggak belum tahu? selesai, bro. Saya belum selesai bacanya ya. Jadi kan kelanjutnya begini. Apa nih? Setiap orang, bayi maupun orang dewasa, bersalah di hadapan Allah. Bener nggak ini? Nggak ada. Gimana? Setiap orang, bayi maupun orang dewasa, bersalah di hadapan Allah. Yuk baca di mana? Yuk baca. Yuk Setiap baca orang tulisan telah orang. Gini. Enggak, ini kan Baca penjelasan ayat atau- website Kristen. Oh, ya udah. Bukan baca ayat, bukan Ya udah, penjelasan bukan ayat. ayat. Bukan ayat kalau gitu. Bukan nggak Iya, usah ini nanya kami. penjelasannya. Saya bilang boleh. penjelasannya berdasarkan Nggak dalil itu. Ya kalau salah dibantah aja, makanya saya baca gitu loh. Enggak boleh, bro. Setiap- dibawa ke situ. Gini, kami bukan pakai Bukan. dalam kekristenan itu nggak ada hadis. Nggak Jadi kalau ada. bro pakai itu, Tafsir. seolah-olah kami Kayak mengiyakan Islam. semua. Loh, bukan maksud saya bilang justru saya tidak bawa referensi saya sendiri, saya referensinya dari Kristen. Ini disepakati atau tidak kan gitu pertanyaan saya. Enggak lah. Bro. Oh, enggak. Oh beda-beda ya Kristennya ya. Oh, Kristen iya, mana udah. yang terima? Itu bukan bagi kami nggak ada hadis-hadisan, bro. Iya. Kalau kamu bawa ayat, God oke, question kita itu bicara. hadis bukan godquestion.org itu hadis bukan? Enggak, kekristenan tidak mengenal seperti hadis, gitu kan? Enggak Iya. ada di dalam kekristenan mengenal apa? Oh, menurut si A, si B, si C, dan itu sebagai dasar penjelasan Alkitab. Enggak ada begitu. Iya, intinya orang Kristen yang bikin God question itu sesat lah gitu kan. Loh, Ya kalau siapa yang bilang? Kan kamu. kalau kamu mengatakan sesat ya Terus terserah kenapa kamu. disalah-salahin? Enggak, kita tidak diajari untuk menghakimi. Ya mungkin pemahaman mereka yang tidak sesuai Alkitab. Kalau kamu menghakimi Oh, sesat, gitu. ya itu keputusan kamu, bro. Oke, siap. Iya. Sip, dah. Oke. Ya udah. Iya. Berarti dalam apa tadi kata di Mazmur itu bahwa dalam dosa aku dikandung ibuku. Iya. Jadi dia itu dalam dosa loh. Daud ini Mazmur ini kan Daud Iya, ya. ibunya dalam berdosa mengandung dia. Iya. Betul. Bukan. Dalam dosa aku dikandung ibuku, bukan mengatakan ibunya yang berdosa loh. Loh, Dia ibunya dalam berdosa dosa. enggak? Ibunya kan mengandung. Ibunya kan mengandung dia. Ibunya berdosa. Iya, dalam dosa. Oke, ibunya Iya. berarti berdosa. Terus Iya. enggak, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini dia mengaku dia itu dalam dosa keadaannya. Dalam kesalahan. Jadi rahimnya tuh aku diganti dosa diperanakan. gitu loh. Kan harusnya kan dalam rahim, ini dalam dosa jadinya gitu. Jadi begini, bro. Kalau bro bilang dia berdosa, ya enggak. Kalau dalam dosa di situ, bro pahami sebagai dia itu berbuat dosa, enggak. Dosa di situ akibat tadi, determinasi tadi. Determinasi itu bukan karena pilihannya, tetapi itu sebab daripada mula, ya. Dampak dari Adam. Dan itu jadi nggak ada. Nah, makanya seorang anak itu tadi saya sudah jelaskan bahwa dia sekalipun tinggal di hutan nggak pernah melihat kejahatan, tetapi dia kenapa bisa berpotensi berbuat yang jahat? Karena sifat naluri itu sudah turun gitu kan. Nah, artinya selama anak itu ya masih kecil,
Kalau dia buat salah, dia belum mengerti. It's okay. Di dalam hukum Taurat itu jelas bahwa seorang anak pun itu diminta pertanggungjawaban itu umur 12 tahun ke atas, di mana dia sudah dewasa, ya, dewasa dalam hal mengerti hukum, dan di situ dia boleh dimintai pertanggungjawaban ketika dia melakukan kesalahan. Jadi Tuhan tahu ya apa yang ada di dalam isi hati manusia. Ketika dia mengetahui kebenaran dan dia melakukan kejahatan, di situ hati nuraninya kan menuntut. Gitu. Tetapi kalau orang yang buta hukum, buta kebenaran, apa yang dia lakukan salah itu kan itu karena memang dia buta kebenaran. Contoh orang gila. Ya kan, orang yang lahir cacat. Gitu. Itu Ustadz Alif. Jadi ya. menurut akal budi sendiri ya, benar dan tidak itu ya? Iya, sadar, dengan sadar. Makanya hukum itu, dasar hukum itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah, itu berbicara tentang pikiran, tindakan, dan mulut yang sinkron. Kalau bro sudah memahami sesuatu dengan pikiran, dengan sadar, lalu paksa, bro tetap ngotot mengucapkannya meskipun itu bertentangan. Kasih itu tidak mengingkari moralitas dan adab. Moralitasnya tergantung wilayah ya? Bukan tergantung wilayah, bro. Kalau ada moralitas di wilayah tertentu, membunuh itu sebagai suatu ibadah, nah itu perlu dipertanyakan wilayah tersebut. Akar kata yang saya jelaskan tadi itu berkaitan dengan hukum Taurat ya, seremonial di dalam ibadah orang Yahudi. Seseorang anak itu dimintai pertanggungjawaban ketika dia sudah masuk usia balik ya. Nah, akil balik. Nah, itu 12 tahun. Itu aturan di dalam Torah. Ya. Tetapi sekalipun aturan itu tidak berlaku di luar Israel, namanya seorang anak itu nggak harus tunggu sampai 20 tahun. Kan kita lihat anak yang umur 13 ya, 12 sampai 15 lah. Itu sudah paham. Karena apa? Orang tua mereka ketika memerintah mereka itu pasti mereka melakukan. Anak umur begitu kan biasanya udah bisa bekerja bantu orang tua. Artinya dia bisa bedakan mana yang diinginkan orang tua, mana yang tidak. Di situ sebenarnya dia sudah bisa membedakan baik dan jahat. Jadi, bro, pertanyaanku di bawah 12 tahun, misal umur 3, 4 atau 5 tahun gitu loh, bro. iya. Iya, Itu jadi gimana umur prosesnya? itu Sudah berdosa juga apa belum hukumnya? begini. Umur itu ya yang menjadi angka yang tolak ukur, yang menjadi tolak ukur di dalam Yahudi itu 12 tahun ya. Yang menjadi tolak ukur itu akan disahkan melalui hukum seremonial, anak itu akan bar mitzvah ya. Tetapi kalau anak di bawah umur itu belum ya, secara seremonial belum dilakukan bar mitzvah. Sekalipun dia sudah tahu kebenaran ya, tetapi secara seremonial belum dilakukan. Tetapi secara rohani tentu pasti Tuhan kan tahu. Sekalipun you belum umur 12 tahun, tetapi you sebenarnya sudah tahu kebenaran. Contoh mungkin umurnya 11 tahun nih atau 10 tahun. Nah, dia sudah bisa membedakan baik dan jahat. Tetapi memang kita juga tidak bisa mengeneralisir semua anak yang umur 11 tahun itu sudah pasti mengenal kebenaran. Ya, sudah tahu mana yang benar. Makanya patokan umur 12 tahun itu dia harus lulus dulu bar mitzvah. Tapi kalau dia belum lulus, artinya dia masih bisa melakukan itu sampai umur 13, 14, 15 dan dia belum bisa dimintai pertanggungjawaban. Begitu, bro. Jadi sampai dia lulus ya, dia taat kepada Torah itu, taat menjalani. Jadi di situ ada trial and error-nya, ada uji coba dia membaca Torah dan melakukan itu. Dan ketika dia berhasil selama ya 1-2 tahun, itu tanya Valen lah, dia tahu itu. Nah, di situ dia baru dikatakan layak dan di bar mitzvah dilakukan kayak di orang Kristen itu pentabisan gitu. Gitu, bro. Nah, itu terjadi juga pada
Tuhan Yesus di umur 12 Woi, hilang. Ya, sebenarnya tadi pertanyaanku tuh kalau misal ada anak-anak gitu kan, itu dihukumi nggak ketika dia umur